Karena itu tidak perlu ada yang menjudge bahwa kau anak haram, kau begini. Nah, tidak. Karena Oke teman-teman, kita kembali lagi di Bincang Berisi tentunya dengan dua narasumber yang masih sama. Kita langsung saja ke pertanyaan berikut ya Pater, Ibu Emi. Pertanyaan ketiga, Ibu Emi sebagai seorang pemimpin di suatu instansi, yaitu Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores dan Pater Paul pada komunitas orang muda AM Cipurere, kami sebagai orang awam melihat bahwa banyak sekali kesempatan dan ruang yang ditempati dan diberikan kepada kaum milenial dan generasi Z, baik di gereja maupun di lingkungan kampus. Apakah ada alasan tertentu yang melatar belakangi sehingga mengapa kaum muda sampai terpilih? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu dari Ibu Emi. oke, baik, terima kasih Kak Windy. Yang sudah tahu tadi di kampus ya, pasti ya siapa yang masuk kampus. Ya, tetapi kalau kita bicara soal tenaga pendidikan, tenaga pendidik, memang Universitas Flores, Universitas milenial, ya. Karena apa? Karena potensi yang kita lihat itu tadi, bukan mengatakan bahwa generasi X, generasi saya atau sebelumnya itu tidak mampu, bukan. Tapi mengikuti perkembangan zaman, generasi milenial lah yang penuh inovatif, kreatif, itu yang kita butuhkan. Sehingga generasi Z merasa cocok untuk bisa masuk, karena itu adalah pangsa pasarnya kami, ya, pendidikan. Moto kami kenapa mesti pergi luar luar Flores kalau universitas ada, dan nilai kualitas kami sama dengan di Jawa, bahkan di Jawa atau di Denpasar atau di Makassar, universitas yang dipilih mungkin kalah, memang ternyata lebih rendah dari kami. Kenapa mesti orang muda? Ya karena memang inilah situasi dunia, dan kita visi misi universitas akan bisa berjalan kalau semuanya itu bisa dilakukan, bisa ada gayung bersambut lah. Milenial itu kita harapkan bisa mengambil generasi Z dan generasi X seperti Emi dan teman-teman yang lain itu minimal mengambil sifat atau apa ya, aura atau semangat dari milenial sehingga tidak tersingkir, kita bisa jalan. Jadi kenapa memang menggunakan, karena memang itulah tujuan. Baik Ibu, untuk jawabannya terima kasih. Berarti semacam kalau misalnya Ibu tuh memilih kaum milenial untuk ditempati dalam suatu kedudukan di instansi tertentu, berarti semacam adanya balance, keseimbangannya gitu ya Bu. Adanya misalnya Pak Denis dipilih sebagai dosen atau dipilih sebagai ketua dalam organisasi apa gitu. Jadi teman-teman dari generasi X tuh merasa ada keseimbangan gitu ya Bu. Kalau iya, tapi lebih kepada memenuhi syarat. Oh, benar, memenuhi syarat itu. Kami punya syarat, kriteria, dan orang muda tuh lebih banyak. Iya. Makanya saya mengatakan tadi, generasi saya tidak usah khawatir. Betul. Asal saya memenuhi syarat, Betul. Universitas Flores pasti terima. Visi misinya jalan, enak. Itu kan cuma ungkapan generasi. Tapi seperti tadi kami lama juga bilang, kami kaum muda, kami juga milenial. Baik Ibu, terima kasih Bu untuk jawabannya. Mungkin kita langsung saja ke Pater Paul. Terima kasih Windy. Mengapa gereja sangat intens dengan kaum muda? Gereja, khususnya gereja Indonesia, kalau dilihat dari populasi berdasarkan statistik 2020, hampir 55-60% penduduk atau warga gereja Indonesia itu adalah orang muda. Karena itu mau tidak mau gereja harus punya opsi terhadap orang muda. Pendampingan orang muda bukan lagi sebagai suatu pilihan dalam gereja, tetapi suatu keharusan, suatu imperatif. Iya, suatu yang imperatif. Karena itu gereja dimanapun dia berada harus punya keprihatinan dan menjadikan orang muda sebagai isu utama dalam
itu dalam pelayanan pastoralnya. Kemudian mengapa di tahun-tahun terakhir ini bukan saja di Purere tapi di semua tempat, saya kira sangat intens pendampingan terhadap orang muda, itu juga karena ada semacam perubahan paradigma di dalam gereja tentang orang muda. Kalau tahun 1985 waktu itu almarhum Santo Yohanes Paulus II ketika dia menjabat sebagai paus, dia mengatakan bahwa atau mengajak orang muda adalah masa depan gereja. Masa depan itu milik orang muda. Dan ada game ini kemudian santer dibawa di dalam kehidupan menggereja, maka kemudian di gereja-gereja lahirlah itu kalimat orang muda adalah masa depan gereja dan sebagainya. Gara-gara ada game ini, maka kita melihat bagaimana partisipasi keterlibatan orang muda dalam kehidupan gereja, yaitu tadi, walaupun belum secara penuh partisipasi mereka, tetapi paling tidak orang muda itu sudah berpartisipasi dalam kehidupan gereja. Puncaknya itu tahun ketika Paus Fransiskus menjabat sebagai paus, dia mengatakan bahwa orang muda itu bukan hanya milik masa depan atau bukan hanya masa depan gereja, tapi orang muda itu adalah masa kini gereja. Maka kita kenal dengan istilah now of God. Orang muda itu masa kini gereja. Karena itu orang muda seharusnya memiliki suatu perasaan, memiliki gereja, bahwa gereja ini miliknya dia. Karena itu sedari muda berpartisipasi, terlibat langsung dalam kehidupan gereja. Karena itu melibatkan orang muda dalam kehidupan menggereja itu satu keharusan saat ini. Dalam nada inilah, dalam semangat inilah, maka kami atau ketika ditempatkan di Purere yang notabene juga 60% warganya adalah orang muda, mau tidak mau harus menghidupi apa yang disampaikan oleh Sri Paus ini, menjadikan orang muda sebagai harta warisan yang harus senantiasa dilibatkan dalam pelayanan hidup menggereja. Inilah alasannya kenapa misalnya dalam kegiatan sekecil apapun di gereja pasti senantiasa melibatkan orang muda, AMC. Besar harapan saya bahwa semangat ini akan terus diperbaharui terus menerus supaya semakin banyak orang muda menyadari bahwa gereja ini adalah milik mereka. Karena ini adalah milik mereka, maka semakin banyak orang juga senantiasa terlibat dalam pelayanan gereja. Demikian, Windy, apa yang saya bisa jawab dari pertanyaan? We are the now of God. Itu pesan penting untuk kita kaum muda. Oke, teman-teman semua sudah paham? Oke, dicatat teman-teman. We are the now of God. Kita adalah masa kini gereja. Terima kasih Pater Paul untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya, Pater Paul dan Ibu mungkin bisa sedikit berbagi tips dan trik kepada orang muda agar bisa dipilih dan tentunya menjadi orang muda yang optimis dan berani mengambil kesempatan atau peluang yang diberikan. Mungkin bisa dijawab dari Pater Paul. Tips dan trik menjadi orang muda yang berpotensi. Mungkin sudah banyak tadi dibahas sejak sejak perjumpaan kita pada hari ini. Tips dan trik untuk bagaimana orang muda bisa melibatkan diri
Ya, melibatkan diri, dipilih gitu. Menurut saya yang pertama yang harus dimiliki oleh orang muda adalah sebagaimana yang saya utarakan atau saya dan Ibu utarakan di awal tadi. Orang muda harus mengenal dirinya, mengenal potensi dirinya, mengenal kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan dirinya. Dan ketika dia mengenal kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan dirinya, di sana dia belajar untuk menerima dirinya. Dan ketika seseorang itu menerima diri apa adanya, maka secara positif dia kemudian akan beralih ke tahap bagaimana dia mengembangkan yang bisa dikembangkan dan berjuang untuk meminimalisir yang mungkin kekurangan yang dimiliki. Poin pertama menurut saya itu kenal diri, ya, kenal potensi, dan kemudian ada kemauan untuk bisa mengembangkan potensi itu. Ya. Kemudian yang kedua, masa muda menurut saya itu adalah masa untuk mengisi, apalagi generasi Z sekarang, generasi yang dalam usia rentang sampai 24 tahun ya, generasi Z. Itu adalah generasi di mana dia punya boleh dibilang generasi di mana dia hidup dalam masa untuk mengisi dirinya. Apa yang dia harus diisi? Yang pertama ini kepala, ya, kepala, training of the head, kepala. Isi kepalamu sepenuh-penuhnya dengan apa? Dengan pengetahuan. Kau bisa dapat di bangku sekolah, di bangku kuliah, dengan apa yang kau baca, dengan apa yang kau tonton dan sebagainya. Semuanya itu harus tujuannya untuk mengisi supaya nutrisi otakmu itu bisa lebih bagus. Kemudian poin yang kedua itu, masa muda itu adalah masa untuk mengisi ini hati, training of your heart. Bagaimana itu afeksi emosionalmu itu dilatih untuk senantiasa semakin peka, kemudian semakin mampu untuk memanage emosionalmu ketika menghadapi suatu persoalan dan lain sebagainya. Masa muda, ya, untuk memanage hati. Yang ketiga itu adalah training of your hand. Artinya apa? Soft skill. Soft skill itu harus dilatih. Apa yang bisa dilatih itu yang bisa dikembangkan untuk apa? Supaya hidupmu lebih banyak atau boleh dibilang banyak berguna untuk banyak orang, ya. Lebih berguna untuk banyak orang. Kalau seorang muda memiliki kriteria-kriteria ini, memiliki potensi-potensi ini, dirinya sudah sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik, maka menurut hemat saya sangat gampang untuk bisa terlibat berpartisipasi dalam kegiatan, entah di dalam hidup gereja ataupun di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Yang penting dia sungguh-sungguh lagi-lagi kenal dirinya, kenal potensinya, dan berjuang untuk mengembangkan potensi. Otomatis kalau dia sudah siap, berarti dia juga siap dipakai di mana saja. Ya. Baik, Pater Paul, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin kita langsung saja ke Ibu Eni. Baik, terima kasih Bapak Lim. Ya, itu tadi juga Pater bilang kuncinya juga sudah saya katakan kenali diri. Lalu ketika kita mengenali diri kan tidak hanya kelebihan, kekurangan. Iya. Seperti tadi saya katakan, kalau saudara merasa bahwa kayaknya saya banyak kurangnya, ya tidak usah putus asa. Ingat, hadir di bumi ini ada misi baik yang sudah Tuhan kasih. Hanya kita belum sampai ke sana. Karena seperti tadi yang Pater bilang, isi diri, isi pikiran, isi hati. Ya, saya bersyukur bahwa lagi-lagi saya akan mengatakan begitu ya, orang tua saya dengan kesibukan ketika saya masih SMP, SMA, itu saya masuk di dalam lingkungan gereja. Ya, saya bergaul cukup dekat dengan gereja. Saya bisa pagi terus karena rumah saya dekat. Ya, itu salah satu mengisi. Saya pengen bahwa saya bisa balance. Jadi saya tidak ingin orang mengatakan anak pejabat, bapak sibuk, hancur. Saya tidak mau itu.
Ya, saya seperti tadi saya zakat, mama saya bilang, matamu bagus. Bagaimana saya bisa membawa mata bagus ini kepada semua orang, semua kalangan, kalau saya sendiri tidak bisa membuat mata saya bagus. Hati saya harus saya buat. Seperti saya katakan, saya tidak punya perasaan apapun. Saya tidak ingin supaya saya dipuji, saya bukan. Tapi saya ingin supaya mata bagus saya itu menjadi orang. Ketika saya kuliah juga begitu. Ya, saya tahun kedua itu di Fakultas Hukum mahasiswa Katolik mengadakan latihan kepemimpinan. Ya, saya ikut. Nah, kalau kita tahu kita punya kemampuan, lalu ada ditawarkan kegiatan macam-macam, kalau kita tidak mau, ya sekali lagi Kak, tidak akan ada yang tahu bahwa kamu mampu, dan kamu sendiri juga tidak tahu bahwa sebenarnya kamu mampu. Makanya saya mengatakan, kenapa saya merasa saya mampu? Ya karena saya orangnya adanya lucu Romo. Saya merasa bahwa saya hadir tuh karena saya ingin mendapat sesuatu. Karena apa? Saya tahu apa yang mau saya mau. Ya, jadi makanya saya tidak suka ketika orang bilang cari muka. Cari muka tuh modusnya jelas loh. Dia tidak bikin apa, dia cuma iya. Tapi kalau misalnya kita lagi pertemuan, ada pertemuan terus atau mau misa begitu ya, terus Romo masih cari siapa yang baca ya, saya bilang saya. Karena saya tahu bahwa saya bagus, saya bisa membaca. Jangan kita tolak, tidak. Atau pintar nyanyi. Romo bilang Romo jago nyanyi. Saya tuh false. Tempo tuh ikut berubah, tiba-tiba maju, tiba-tiba. Tapi ketika saya diberi kesempatan atau organisnya saya kenal, dia tahu saya menyanyi. Tapi kalau core pakai plat itu, pakai teks, saya jago, saya bisa baca not. Karena saya ikut core lingkungan waktu saya di Kupang. Core kami Romo terbaik bos. Kalau Santa Cruz itu kita ikut lomba gereja Protestan buat, kami juara bos. Saya hadir di situ. Makanya benar, kita bergaul dengan orang baik, bergaul dengan orang pandai, bergaul dengan orang bijak, kita jadi bijak. Kita bergaul dengan, bukan berarti saya bilang jangan bergaul dengan orang bijak. Nah, bukan. Tapi kalau orang yang selalu membuat kita selalu positif, bukan corona ya, kita jadi positif, jadi baik. Kan kita harus keluar dari kamar. Jangan takut. Kalau dia, makanya di Universitas Flores wajib itu kalau ujian putih hitam. Saya bilang sama mahasiswa saya, yang penting tidak kaos oblong, kaos berkerah. Mau beli pasar senggol pun tidak masalah, yang penting kaos berkerah. Tidak boleh pakai jeans, pakai rok kain hitam atau celana kain hitam. Itu tidak perlu, mau di RW kok, no problem. Karena itu sekali lagi kenali diri, tidak usah malu. Kalau kita punya lebih banyak kekurangan, maka ini terbuka. Ikut, seperti tadi Romo bilang, daripada dia ikut online khusus atau apa, isi itu sendiri. Ya, sehingga bisa dipilih kalau tidak kelihatan. Saya tambah. Saya bilang sama cleaning service saya ya, di Universitas Flores. Saya bilang kalian akan cleaning service terus kalau misalnya jadwalnya jam 6 pagi sampai jam 8 kerja, lalu istirahat jam 9, jam 10 masuk. Lalu saudara berdirinya jauh dari desk-nya saudara. Misalnya dia di Fakultas Hukum. Jam 6 sampai jam 8 dia sudah bersih-bersih, terus dia pulang, mandi, lalu datang lagi. Lalu saya berdiri di parkiran. Dapat apa? Tapi kalau dia kembali ke Fakultas Hukum, tiba-tiba KTU bingung. Aduh, tolong dong saya mau ketik nih. Begini. Terus dia bilang, ibu minta maaf, saya bisa. Naik dia lama-lama, tidak jadi cleaning service lagi. Karena rekomendasi KTU. Dia bisa ketik, dia pintar begini, dia begini. Ternyata dia bisa begini loh. Dia teknisi, dia komputer, dia bisa. Pindah dia statusnya. Dari mana KTU tahu kalau dia sendiri tidak menunjukkan bahwa saya bisa? Ya. Jadi triknya itu adalah kenal. Lalu kenal itu bukan hanya kenal, oh ya saya punya kekurangan, ya sudah. Nah, cari tahu bagaimana kekurangan saya bisa hilang sedikit. Ya. Kehebatan saya bisa naik.
isi itu. Lalu tunjukkan, sudah belajar capek-capek, berdiri di belakang. Maju di depan. Kalau ada orang bilang, biasanya kan begitu tuh. Iya. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Nggak ada. Angkat tangan. Yakin. Yang paling susah itu siapa yang bisa pimpin doa. Padahal pimpin doa itu saya sudah bilang tadi sangat mudah. Kesempatan kita bicara dengan Tuhan. Marah juga boleh. Saya sudah bilang marah saja dia. Tuhan tuh takut loh kalau kita marah. Saya kasih tinggal loh, saya pergi nanti. Dia pasti bilang jangan Kak Emi. Saya contoh saja, ini mungkin saya punya bapak ketika dia sakit. Ya, dia merasa marah. Saya ini kurang apa? Saya berjuang bekerja hanya untuk orang lain. Tuhan saya begini. Kok sakit orang lain sembuh, saya tidak, sakit terus. Saya bilang apa sama bapak? Tuhan takut. Nanti bapak itu pergi, tidak membutuhkan lagi. Karena semua bapak bisa. Sekarang Tuhan mengikat bapak dengan sakit. Supaya bapak tetap tahu bahwa saya tidak ada apa-apanya. Karena ada Tuhan. Akhirnya dia sekarang ada hikau nih. Oh, dia lebih ikhlas. Iya ya, sekarang masanya saya berhenti sudah. Tidur, dilayani. Kita juga begitu. Ya, jangan kalau kita punya kelebihan lalu kita sombong. Ya, seperti Kasmir tadi tiba-tiba dia sebelum. Ya. Tapi bukan berarti dia sama, bukan. Ya. Tapi kita harus bisa tahu, kenali diri itu paling penting. Lalu jangan berhenti dikenal. Ya, isi rubah itu minimalkan yang kurang. Dan kalau sudah yakin ada isi, ya sedikit saja maju. Misalnya ditanya siapa yang bisa doa, saya. Kita maju dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak kami, oke. Nah, atau Tuhan, sekarang kita pertemuan, terima kasih sudah melakukan. Kita mau makan siang Tuhan, sudah lapar, makanan sudah siap. Mohon berkat-Mu Tuhan melalui tangan imam. Supaya kami bisa makan, menjadikan sehat. Nah, selesai. Karena kebiasaannya apa Ramon? Kalau makan, ya, tanda salva tidak jelas loh. Ya. Apalagi kalau di luar banyak orang. Malu lagi. Ya. Harus ditunjukkan saya orang Katolik. Saya begini, apa masalahnya? Ya. Jadi kenali diri. Sudah kenal diri, bangga dengan itu semua. Lalu isi diri Anda dan maju. Ya. Ingat, duduk di Depan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Ibu Emi, terima kasih untuk jawabannya. Oke sahabat setia AMC, kita akan melanjutkan sesi diskusi kita berikutnya. Namun kita istirahat sejenak sambil menyaksikan penampilan dari teman-teman AMC berikut ini. Sandarkan lelamu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadang kala tak mengapa, untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan kau berkata dunia sedang tak ramah. Ya bukan berarti kau mesti berubah.
jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapku asing dari cermin. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik, kadang kala tak mengapa, untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah, segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kita perlu kecewa untuk tahu bahagia. Bukankah luka menjadikan kita saling menguatkan? Kadang kala tak mengapa, untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah, segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan kasih. Oke sahabat setia AMC, kita kembali lagi dengan berbincang berisi kita dengan segmen berikutnya. Namun sekarang kami bukan hanya bertiga sendiri di sini, namun ada teman-teman AMC juga yang hadir mengikuti kegiatan bincang berisi kita pada pagi hari ini. Jadi sesuai protokol kesehatan, Iya, tidak ada sesuai. masalah. Iya. Teman-teman yang hadir di sini juga mengikuti protokol kesehatan dan sudah diseleksi juga dari tim panitia AMC. Jadi kita langsung kepada sesi diskusi. Jadi di sini saya buka dengan dua orang penanya. Mungkin bisa acungkan tangan untuk bertanya. Mungkin bisa langsung perkenalkan nama dan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Eni dari AMC. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Pater dan juga Ibu yang sudah memberikan kami motivasi dan juga inspirasi sebagai kami kaum muda gitu. Dan sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia, dan ini yang saya mau menanyakan, saya meminta tanggapan dari Pater dan juga Ibu, bagaimana generasi muda seharusnya memaknai kemerdekaan Indonesia yang akan memasuki usia 76 tahun. Terima kasih. Boleh Eni. Baik, mungkin bisa langsung dijawab dari itu Ibu. Ya, kami dulu. Oke. Memaknai kemerdekaan ya kakak ya. Yang pertama itu terima kasih kepada para pahlawan. Kalau dia tidak ada hari ini ya. Itu yang kadang-kadang kita suka lupa. Benar ini. Ya, ketika kita melakukan hal yang merusak bangsa ini, kita tidak bersyukur untuk 17 Agustus yang akan kita rayakan 76 kali ini setiap tahun ya. Terima kasih kepada mereka, dan kita melakukan sesuai kemampuan. Tidak saya aneh-aneh. Ya, tadi setelah kita kenal diri ya saya berbuat sesuatu. Ya, saya bilang sama mahasiswa saya, demo wajib, itu hak warga negara. Tapi kamu harus tahu yang kau demo itu apa? Solusi itu apa? Jangan kau begitu saya bilang ada cerita mahasiswa, dia punya mama datang kemarin dari kampung, bilang, "Mama, besok pagi makan cari sendiri ya, karena saya mau demo mama."
Namanya bangun, mahasiswa, oke. Namanya senang kan? Asal itu. Siang jam 2 dia pulang. Namanya sudah, anak saya susah dia bilang, capek banget, demo, iya. Demo tentang apa anak? Saya tidak tahu. Pokoknya kita dapat nasi bungkus. Sangat merendahkan. Nah, bukan itu. Kita wajib mengikuti, menjaga bangsa ini. Betul. Lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu. Ya, kalau kau ikut organisasi, saya setuju. Silahkan. Tapi kita harus hadir sebagai pribadi yang Katolik, yang Pancasila. Seorang Indonesia, kalau dia mengatakan saya orang Indonesia, maka di dalam dirinya harus ada 5 sila itu harus punya. Berketuhanan, ya, menghormati orang lain, sila kedua, menjaga persatuan ini, lalu sering bermusyawarah, mendengar orang lain omong, dan peduli pada sesama. 5 sila itu tidak bisa pilih 1, 2, 3. 5-5-nya harus ada dalam diri. Ketika kita sudah mampu itu, maka kita sudah mengisi kemerdekaan. Ya? Baik Ibu Emi, mungkin dari Pater Paul bisa. Menambahi apa yang disampaikan oleh Ibu Emi, bahwa memaknai kemerdekaan oleh generasi muda, menurut saya adalah orang muda harus sungguh-sungguh menyadari dirinya bahwa dia sekarang ini sudah merdeka. Jangan sampai kita sebagai orang muda masih merasa diri dikungkung, dijajah oleh apapun. Ya. Sadari bahwa kita sekarang sudah merdeka. Merdeka untuk apa? Menurut saya pertama-tama orang muda itu merdeka untuk bermimpi, mimpi tentang masa mudamu, masa depanmu. Apa yang kamu capai, apa yang kamu gapai, itu sungguh-sungguh mutlak, murni, lahir dari keinginan hatimu, bukan karena paksaan orang tua, bukan karena paksaan instansi, gereja dan lain sebagainya. Tetapi murni lahir. Saya bermimpi untuk masa depan saya seperti ini. Karena itu saya bebas untuk berjuang untuk menggapainya. Karena itu merdekalah untuk bermimpi, bebas untuk bermimpi, dan kemudian bebas untuk berjuang meraih mimpimu. Kalau itu sudah dimiliki, maka memang itu yang bisa kita rayakan dalam konteks memaknai kemerdekaan Indonesia di usianya yang ke-70 ini. Itu yang saya bisa tambahkan dari apa yang sudah panjang lebar diutarakan oleh Baik, Pater Paul, terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk ini. Oke, mungkin berikutnya, penanya berikutnya bisa. Mohon izin Pater Paul dan Ibu Emi, sebelum saya mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama lengkap saya Paulina Marieta, biasa dipanggil Eta. Saya sekarang mengenyam pendidikan di Universitas Flores. Saya sekarang juga berada di semester 8 dan di sini mohon doa dan dukungan juga untuk saya bisa selesai di Pasti. semangat. Baik, untuk Pater dan Ibu, di sini saya sudah lama tergabung di AMC Purere ND. Nah, di sini karena kami dari berbagai banyak daerah, saya sendiri asal dari Maumere. Nah, pertanyaan saya di sini sebelumnya saya pengalaman kami bersama di AMC, khususnya AMC Purere ND, kami datang dari berbagai daerah dengan beragam kebiasaan dan kebudayaan kami masing-masing yang berbeda. Kira-kira bagaimana sikap pemuda seharusnya dalam menghadapi perbedaan itu agar bisa bekerja sama dengan baik dan tidak menimbulkan perselisihan, terkhusus pada masing-masing generasi milenial dan generasi Z. Sekian dari saya. Bagaimana cara menghadapi perbedaan? Mungkin bisa dijawab dari Pater Paul. Terima kasih Nona Eta atas pertanyaan yang sungguh sangat menarik.
bagaimana menghadapi keberagaman. Ya. Menurut saya bahwa keberagaman itu adalah suatu keniscayaan, ya, suatu yang tidak bisa kita tolak, ya. Bahwa Nona Eta berasal dari Momere, kemudian saya berasal dari Manggarai, tetapi kita bertemu di Ende, di paroki Satu Marinus Purere dan lain sebagainya. Menurut saya itu adalah satu anugerah terindah dari Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan kalau umpamanya dulu saya lahir di Manggarai, jadi pastor juga di Manggarai, melayani orang Manggarai, wah, hidup saya begitu miskin, ya. Justru karena keberagaman ini maka saya mengalami suatu kekayaan anugerah atau ciptaan Tuhan. Dengan keberagaman ini saya bisa mengenal teman dari berbagai macam daerah. Sikap yang harus dimiliki adalah, menurut saya, adalah keterbukaan terhadap kehadiran yang lain. Setiap orang muda harus memiliki sikap untuk terbuka menerima kehadiran orang lain, khususnya yang berasal dari budaya yang berbeda, yang berasal dari suku yang berbeda. Dengan demikian, maka kehidupan kita akan senantiasa lebih berwarna, ya, ketimbang kita hanya berada di suku kita sendiri dan sebagainya. Inilah alasannya kenapa misalnya kita di AMC, ya kan, di komunitas kita di AMC, senantiasa selalu ketika ada satu kegiatan itu harus dipilih dari berbagai macam suku atau asal, ya, atau etnis dan sebagainya, supaya kita belajar untuk berbaur dengan satu dan lain, dan dari perjumpaan kita dengan yang lain itu kita belajar sesuatu. Kita makin kaya, kita makin mengenal ciri khas karakteristik daerah dan sebagainya. Itu memperkaya kita untuk kehidupan kita. Kuncinya menurut saya, keberagaman itu adalah satu keniscayaan tidak bisa kita tolak. Karena itu sikap kita adalah siap untuk menerima keberbedaan itu. Karena keberbedaan akan membuat kita menjadi lebih berwarna, lebih kaya. Baik, Pater Paul, terima kasih. Mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih Eta. Pater Paul ini bicara AMC, baru beragam suku. Iya. Universitas Flores, suku, bahasa, budaya, agama, ya. Sensitif sekali itu bicara soal agama. Ketika saya SMA, datang kuliah SMA di Malang, saya baru tahu bahwa ternyata ada masalah kalau saya beragama Katolik lalu ada saudara beragama Islam. Keluarga saya sendiri setengahnya Islam. Karena apa? Kakek saya, bapak saya punya bapak itu umur 17 tahun baru jadi Katolik. Karena dia bungsu disekolahkan di Dona, jadi dia sendiri bungsu di sekolah. Lalu umur 17 tahun dia datang ke kakaknya yang besar dan mengatakan bahwa saya mau jadi Katolik. Kakaknya yang mengantar dia menyerahkan romo, adik saya mau jadi Katolik. Jadi kami itu sebenarnya biasa-biasa saja. Jadi bagaimana itu? Ingat, Indonesia bisa jadi seperti ini kakak 76 tahun karena kita berbeda. Kita tuh unik. Kalau kita sama tidak jadi Indonesia kak. Itu yang harus jadi kekuatan kita. Ya, tidak usah peduli bahwa dia dari Manggarai, saya dari. Itu dia. Apa yang ada minta bahwa saya harus jadi orang ini? Atau saya harus kelahiran dari Inggris? Tidak kan? Semua kelahiran adalah baik. Ya, jadi orang Indonesia harus akui itu kebinekaan itu. Karena betul seperti yang Pater bilang, warnanya akan pelangi saja kurang, double-double itu warna pelangi. Dan kita kuat karena kita berbeda. Kalau kita satu sama, hancur kita. Ya, jadi jadilah pribadimu seperti dirimu sendiri. Kembali lagi, kenali dirimu sendiri. Jangan pernah malu bahwa saya begini.
cari tahu Eni itu ada arti atau tidak. Ya? Jangan ganti namamu dengan gaya-gaya. Namanya siapa? Erikson, panggilnya Jackson. Tapi saudara jangan bilang, ibu sendiri namanya Anna Maria, kok panggilnya Emi? Ada alasan, jelas ya. Ketika kita kenal diri sendiri, tidak malu, dan kita dengan sendirinya kita bisa terima. Karena apa? Saya sudah kenal diri saya, ada kekurangan dan kelebihan. Maka ketika Eta berteman dengan saya juga tahu Eta tidak sempurna. Rona tuh juga punya kekurangan. Terima dia apa adanya. Lalu kita masuk dalam AMC itu karena kita setuju dengan visi misi yang ada di AMC. Jangan kita masuk atau datang ke Universitas Flores karena saya sudah lalu minta, tidak bisa, saya harus begini. Tidak bisa begitu. Ya, hadapi itu. Bersyukur dengan keberbedaan. Pasti kita akan ya. Saya di mana saja tidak ada masalah. Mau sekolah kuliah juga semua baik-baik saja ya, karena kita bisa terima ya. Jadi biar berbeda biar. Terus karena kamu harus pakai seragam ya, untuk hal-hal tertentu kita harus menunjukkan jati diri kita. Walaupun saya dari Bejawa, walaupun saya dari Manggarai, saya Universitas Flores, jaketnya itu jelas ada lambang. Ini bukan berarti membuat orang Bejawa jadi orang Ende jadi orang kenal. Kita jadi mahasiswa atau bagian sivitas akademik Universitas Flores. Ini loh ciri khas kita, kan itu dari keberbedaan. Ya, jadi bangga bahwa kita orang Indonesia, bangga karena kita berbeda, kita unik, tapi kita satu, Bhinneka Tunggal. Mari kita beri aplaus untuk kedua Oke, terima kasih untuk kedua penanya. Dan sebelum kita menutup obrolan kita hari ini, saya ingin meminta kepada kedua narasumber, Pater Paul dan Ibu Eni, untuk memberikan pesan untuk generasi milenial dan generasi Z dalam mengambil kesempatan dan menghadapi tuntutan mereka di masa depan. Mungkin bisa dijawab dari Pater Paul. Dari saya, pesan untuk generasi muda, untuk teman-teman generasi milenial dan generasi Z, sudah banyak yang saya dan Ibu Emi tadi sudah sampaikan. Sebenarnya itu juga bagian dari pesan. Ya. Saya tidak mau mengulangi lagi pesan-pesan yang sudah disampaikan tadi, dan tinggal ditambah ini. Pesan saya untuk orang muda, yang pertama, beranilah untuk bermimpi. Mimpi apapun, tetapi tentunya yang berguna bagi masa depan. Ya? Berani untuk bermimpi. Kemudian yang kedua, pesan saya, berani untuk melangkah, berusaha menggapai mimpimu itu. Kalau ada yang bermimpi untuk menjadi seorang dosen seperti Bu Emi nanti, mulai berjuang untuk menggapai. Kalau ada yang bermimpi untuk menjadi pelayan pastoral, menjadi pastor seperti itu, beranilah untuk melangkah, untuk menggapai. Dengan jalan apa? Mencari informasi, kemudian masuk tes, kemudian siap dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang menurut saya juga sangat penting untuk generasi milenial dan generasi Z ini adalah berani untuk hening. Ya? Berani untuk hening. Karena apa? Kita sebagai orang muda seringkali diidentikan dengan generasi yang penuh dengan hura-hura, huru-hara. Yang terkadang gara-gara kegemerlapan dunia dengan ribuan aktivitas yang kita miliki dan lain sebagainya, kadang-kadang membuat mimpi yang sudah kita buat, kemudian sudah kita jalani, ternyata jalurnya berbelok. Gara-gara apa? Mungkin tawaran dunia lain, mungkin hambatan dan tantangannya lain yang membuat kita lupa tentang alur mimpi kita. Karena itu berani untuk hening. Kembalilah ke dalam dirimu, hening, lepaskan semuanya, tinggalkan semuanya, biarkanlah dirimu berbicara dengan dirimu sendiri,
dan juga dengan Tuhan. Karena hanya di dalam keheningan engkau bisa mengevaluasi dirimu secara lebih jujur. Oh, langkah saya sudah tepat atau langkah saya sudah keliru untuk menggapai mimpi atau cita-cita saya. Itu pesan saya untuk teman-teman dari generasi milenial dan generasi Z. Lagi, beranilah bermimpi, beranilah untuk berjuang menggapai mimpi itu, dan berani untuk hening. Itu Pak Komite, pesan yang saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih Pater Paul, mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu. Ya, saya mendasari apa yang Pater Paul sampaikan. Pasti dari maksudnya sudah memang seperti itu, tapi saya lebih memperjelas seperti tadi, bermimpilah dan bangun dari mimpi. Jangan bermimpi, oh iya ya saya mau begini nanti. Nah, bangun. Sadar bahwa kita hidup dalam dunia masa. Setelah kalian mengenali diri sendiri, saudara tahu untuk mencapai masuk biara itu, mimpi saya adalah menjadi seorang imam, maka apa yang harus saya isi, saya lakukan? Bangun, harus bangun, lalu lihat, isi itu. Atau mau jadi dosen, saya tahu dosen seperti apa. Kalau saya sudah dalam posisi itu, dosen itu harus S2. Jadi saya sudah sekolah S2, kalau saya mau lamar di Universitas Flores, saya kan tahu apa kriteria yang disiapkan oleh Universitas Flores. Maka saya bisa sampai ke situ. Ya? Dan ketika kita sudah bermimpi, bangun, lalu mengisi diri untuk supaya menggapai apa yang kita citakan, kita tetap harus terbuka dengan sesama kita. 5 Pancasila itu, kalau kita hidup dalam 5 sila itu, menurut saya, saudara tidak akan kecewa, saudara akan kedepannya akan bahagia dengan dunia saudara. Ya, ingat mimpi, bangun, keluar kamar, tinggalkan itu semua. Raih mimpi, ikut dunia ini minta apa? Tadi seperti Pater bilang, ada waktu kita harus hening, ya, kontemplasi kembali supaya kita bisa mengevaluasi. Ya, mimpi ada perencanaan, berbuat, lalu ada waktu evaluasi. Itu akan membantu semua. Seperti kita setiap hari bangun pagi berdoa, mau tidur harusnya berdoa, mensyukuri oh Tuhan sudah. Itulah hidup. Orang muda apalagi dengan semua yang ada, terutama generasi Z, jangan sampai itu justru membuat saudara tidak dapat mencapai mimpi saudara. Tapi dengan ada yang semua ini, mudah mempercepat mimpi saudara. Dan itu pasti bisa, karena Tuhan membuat kita ada di sini, ya, ada selalu bersama. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk kedua narasumber. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara kegiatan Bincang Berisi AMC kita kali ini. Terima kasih kepada Pater Paul dan terima kasih kepada Ibu Emi Gadejo yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan hadir bersama kami hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan terima kasih kepada Universitas Flores yang sudah menyukseskan kegiatan kita hari ini. Kepada teman-teman AMC Purere ND, terima kasih kepada Komsos Keuskupan Agung ND, para suster di Wisma Emmaus yang telah memfasilitas tempat kita hari ini, dan terima kasih kepada semua kru yang bertugas. Sampai jumpa di edisi Bincang Berisi AMC berikutnya. Salam Kebo! Kebo!